Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 4. Tempat baru. Aroma minyak kayu putih begitu menyengat sehingga membuatku terbangun. Kepala sakit sekali. Sekujur tubuh rasanya tak bertenaga. Tapi kupaksa membuka mata. Mas Ken, sini cepetan. Udah sadar. Saat membuka mata, ada beberapa anak sedang menatapku. 3 anak lelaki dan 1 perempuan. Lalu disusul dari luar satu lagi. Pemuda yang tak asing ini. Kamu udah sadar. Pemuda itu mendekat lalu duduk di samping kasur tipis yang kutiduri. Membuat beberapa anak tadi menyingkir. Bukan menjawab. Aku justru menoleh melihat ruangan kecil yang warna catnya sudah sangat memudar. Tenang. Gak usah takut. Kamu aman di sini. Di rumahku. Ini semua adik-adekku. Pemuda itu kembali bicara. Aku menoleh menatapnya. Ia menjawab sebelum aku bertanya. Seolah paham apa yang sedang aku pikirkan. Kamu tadi pingsan di terminal. Makanya aku bawa pulang. Karena aku tahu. Kamu pingsan pasti karena belum makan. Kan? Pemuda itu menoleh dan memerintah salah satu adiknya. Tolong ambilin nasi bungkus di meja makan sama teh angetnya sekalian. Anak lelaki yang kuperkirakan seusiaku itu. Dengan cepat keluar kamar. Anak-anak lain masih menatapku. Membuatku risih hingga akhirnya aku berusaha duduk. Jangan pegang. Aku menepis tangan pemuda itu ketika hendak membantuku. Galak ih. Anak perempuan yang kuperkirakan usianya di atasku berkomentar dan terdengar tak suka. Ini. Mas Ken. Anak lelaki tadi menyerahkan piring berisi nasi bungkus dan segelas teh yang masih mengepul uapnya. Aku menelan ludah. Perutku memang terasa perih karena belum diisi sama sekali sejak kemarin sore. Makan dulu. Gih. Entar kalau masih sakit bilang. Biar dibeliin obat di warung. Pemuda itu menyodorkan piring padaku dan meletakkan gelas ke lantai yang belum dikeramik ini. Kita keluar dulu. Ia berdiri dan mengajak adik-adiknya untuk keluar. Kak, aku berseru. Dia menoleh disusul anak-anak itu. Tasku mana? Tenang aja. Aman. Ada di depan. Gak akan ada yang nyentuh. Jawabnya lalu kembali melangkah keluar saat aku diam saja. Setelah selesai makan, aku berdiri dan membuka jendela kayu yang bahkan ujung-ujungnya sudah dimakan rayap. Di luar sudah gelap. Udara di sini tidak sesejuk di desa. Bahkan sedikit bau amis atau entahlah. Udah habis. Aku tersentak saat tiba-tiba ada orang masuk dan bertanya. Mau mandi? Gak. Aku mengangguk. Kamar mandinya ada di belakang. Ayo aku antar. Dia mengambil piring dan gelas bekas makanku lalu keluar dan aku mengikutinya. Rumah ini. Keadaannya tidak jauh lebih baik dari rumahku di desa. Bahkan ini lebih kecil. Karena saat keluar kamar, sudah ada ruangan yang hanya beralas tikar tipis. Mereka sedang belajar bersama. Mereka semua menoleh padaku. Masih dengan tatapan asing. Namun, fokusku bukan pada mereka yang sedang belajar. Tapi pada anak kecil mungkin usianya baru 10 tahun. Sedang berbaring dengan selimut sarung menutup seluruh tubuh. Itu namanya Rio. Umurnya 8 tahun. Dia demam dari kemarin. Makanya Mas Ken mati-matian cari uang buat beli obat. Mas Ken. Dahiku berkerut memandang perempuan yang menjelaskan ini. Iya, yang paling besar. Kakak tertua dan yang punya rumah ini. Nanti kamu tahu sendiri. Biar Mas Ken aja yang jelasin. Sambil berjalan ke belakang. Dia menjelaskan. Aku mengikutinya. Itu tasmu. Pakaianmu taruh di kamar aja. Tidur bareng aku nanti. Kamarnya cuma ada satu dan untuk cewek. Selama ini aku tidur sendirian. Tapi gak apa-apa. Seru juga kalau punya saudara cewek. Semoga betah di sini. Penjelasannya membuatku bingung. Tapi aku justru bertanya hal lain. Kamu gak takut tidur sendiri di kamar? Dia justru tertawa. Ngapain takut? Takut apa coba? Setan. Bukan. Kalau misal ada cowok masuk ke kamar kamu gimana? Siapa juga yang berani masuk? Kalau ada cowok kurang ajar di luar, langsung bilang Mas Ken. Pasti langsung dihajar. Dia mengepalkan tangan lalu meninju udara dengan gaya seperti anak lelaki. Aku hanya menyeringai tipis. Dia kemana? Siapa? Mas Ken. Aku mengangguk. Nyari kerja. Biasanya ngamen. Tapi gitarnya rusak. Jadi gak tahu deh. Mas Ken nyari kerja apaan di luar.
Uang hasil ngamen kita tadi cuma cukup buat beli makan sama obat penurun panas. Kalian ngamen? Iyalah. Kalau gak ngamen, mau makan dari mana? Hidup di Jakarta itu keras cuy. Gak sekolah. Sekolah dong. Mas Ken bakal marah kalau kita lebih mentingin kerja daripada sekolah. Mas Ken mah bagai malaikat bagi kita. Beh, baiknya melebihi apapun di dunia ini. Baik, orang baik tapi mencuri. Asteris. Tubuhku sedikit lebih segar saat selesai mandi. Kemudian ikut duduk bersama mereka yang masih belajar. Mereka semua ternyata cukup menyenangkan. Memperkenalkan diri masing-masing dengan cara unik. Katanya, kakak tertua di sini adalah Mas Ken. Umurnya baru 16 tahun. Lalu ada Rido dan Mega. Usianya sama 13 tahun. Aku sempat bingung karena usia mereka sama. Saat menatap mereka berdua wajahnya jauh berbeda. Jadi tidak mungkin terlahir kembar. Ada Randi. Usianya 11 tahun. Dan yang terakhir, Rio masih 9 tahun. Seru sekali melihat mereka bercanda sambil belajar. Sedangkan Mega duduk menyendiri di samping Rio. Sesekali menyentuh kening Rio lalu menghela napas panjang. Aku hanya diam memerhatikan. Padahal, di kepala dipenuhi banyak pertanyaan. Salah satunya, di mana ayah dan ibu mereka? Aku pulang. Seru seseorang yang baru masuk. Pemuda dengan jaket hitam dengan penutup kepala. Mas Ken. Semua berseru. Kecuali aku. Gimana? Mas, dapat uangnya? Mega bertanya dan dijawab oleh Mas Ken dengan gelengan kepala bersama raut wajah kecewa. Yah, semuanya berseru. Mega menepuk kepalanya. Mas Ken menatapku dan bertanya, kamu udah sehat? Aku mengangguk. Syukur deh. Besok aku antar pulang. Aku terdiam. Pulang? Kemana? Bahkan saat seharian menunggu di terminal, sama sekali tidak ada yang menjemput. Sekarang, aku tidak tahu harus kemana. Mas Ken mendekati Rio. Menyentuh wajahnya. Masih panas. Besok mau gak mau harus dibawa ke dokter. Emangnya Mas Ken punya uang? Celetuk Randi. Mega melotot padanya. Besok aku usahain lagi. Ia melepas penutup kepala dan mengusap rambut. Duduk bersandar di samping Mega. Mas Ken udah makan? Mega bertanya. Udah. Bohong. Bikinin teh anget di sana. Tuh kan pasti belum makan. Mega menatap menyelidik. Apaan sih? Tadi udah makan tapi lupa minum. Dah buruan sana bikinin. Mega berdecak lalu berdiri dan berjalan ke belakang. Asteris. Pukul 1.30 semua sudah terlelap. Aku tidur sekamar dengan Mega. Pun terdengar dengkuran halus sejak 2 jam lalu. Di luar sudah tidak ada suara sama sekali. Pasti semua sudah berada di alam mimpi. Sedangkan aku, dengan mata yang masih terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang gentengnya dipenuhi sarang laba-laba. Semua ketakutan itu kembali hadir. Takut. Jika aku memejamkan mata, maka seseorang akan masuk ke kamar lalu. Aku menghela napas panjang, mencoba menghapus tentang ingatan itu tapi mengapa begitu sulit. Aku mencoba memikirkan hal lain seperti, aku di sini tidur bersama Mega dan lagi pula, semua lelaki di rumah ini tidak ada yang jahat. Mereka masih kecil-kecil dan pemuda tertua di sini pun baru 16 tahun. Jadi, mana mungkin mereka berniat jahat, setelah semua yang kuterima. Tempat tinggal dan makan. Walau hanya nasi lauk tempe kering. Pikiranku teralihkan pada Rio yang sedang terbaring sakit. Sesak tiba-tiba menyapa kala teringat ayah. Setidaknya, dulu waktu aku sakit parah, ayah membopongku menuju klinik terdekat. Menyuruh dokter untuk menanganiku lebih dulu. Walau uang untuk membayar biayanya dihasilkan dengan cara bermain licik dengan para penjudi. Bangun dan keluar kamar. Tatapanku langsung bertemu dengan Mas Ken. Pemuda itu duduk bersandar di samping Rio yang terlihat menggigil. Gak bisa tidur, tanyanya langsung. Aku menggeleng. Berjalan mendekat walau masih sedikit takut. Atau mungkin lebih tepatnya, canggung. Apa? Mas Ken bertanya lagi. Mungkin bingung. Saat sudah berada di dekatnya, aku menyodorkan uang 300.000 itu. Raut wajah Mas Ken terkejut seketika. Bola-balik menatapku dan menatap uang di tanganku. Untuk berobat Rio. Akhirnya aku berkata. Mas Ken tersenyum lebar. Raut wajahnya berubah senang. Menerima uang dariku dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Entar pasti aku balikin. Katanya. Sini duduk. Aku penasaran sama kamu. Kenapa bisa gak tahu alamat rumah sendiri?
Terus besok aku anterin kamu kemana? Ke kantor polisi. Aku menggeleng. Mulai duduk di depannya tapi masih menjaga jarak. Biasanya, orang tua kamu pasti lapor polisi kalau tahu anaknya hilang 1 kali 24 jam. Jadi, besok aku antar ke kantor polisi aja. Ya, aku menggeleng lagi. Terus, aku gak punya rumah. Aku menunduk, bingung bagaimana cara menjelaskan. Gak punya rumah. Rumahku di Jawa, dan aku ke sini lari dari rumah. Kabur. Entah mengapa aku mengangguk. Mungkin penjelasan ini jauh lebih baik dibanding aku harus menceritakan kejadian aslinya. Kenapa? Ayah bakar seragam sama buku sekolahku. Dia juga suka mukul sekarang. Aku takut. Terus kamu di terminal nungguin siapa? Aku menggeleng dan dia mengartikan bahwa tidak ada yang aku tunggu. Astaga, kamu terlalu berani buat datang ke Jakarta sendirian tanpa tujuan. Jakarta itu keras. Harus jungkir balik buat bertahan hidup. Mas Ken berkata menggebu-gebu. Tapi masih dengan suara pelan.